Siu! Dar, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Nah, di konten kali ini gua semangat banget karena gua kedatangan digital mixer yang bener-bener baru, bener-bener fresh di pasaran. Dan digital mixer ini dari brand Tascam, yaitu Tascam Sonic View. Nah, di pembahasannya kita bakal nge-unboxing, nge-review, dan juga kita bakal ngulik bareng Bang Engineer lagi. Gimana sih cara routingnya dan juga fitur-fiturnya. Tetapi sebelum kita ngulik bareng Bang Engineer, kita bakal nge-unboxing dulu dan kita bakal sedikit nge-review tentang Tascam Sonic View 16 ini. Langsung aja check it out. Oke, dan ini dia barangnya. Di sini sudah ada mixernya, Tascam Sonic View 16, dan di sini gue langsung tampilin. Di sini ada racknya. Di sini adalah Tascam SB16D. Dan yang akan kita fokus dibahas di sini, ini adalah Tascam Sonic View 16-nya. Oke, kita lihat dulu secara fisik dan secara looks dari mixer digital ini. Dan ini dari segi ukuran dia kecil dan compact banget untuk sebuah mixer digital. Di sini di bagian build materialnya untuk panel-panelnya, di bagian tengah sini ini sudah terbuat dari metal. Nah, ini untuk bagian sampingnya ini terbuat dari plastik, dan di sini pun dia sudah ada pemanis ya di bagian samping kiri dan juga bagian samping kanannya. Nah, kita lihat di bagian knob dan juga feather-feathernya. Di sini untuk build material yang dipakai di sini menggunakan bahan plastik ya, dan juga untuk button-buttonnya di sini menggunakan bahan rubber. Sekarang kita lihat ke panel yang sangat ini ya, paling atas gitu. Di sini dia memiliki dua layar LED di sini sebesar 7 inci. Nggak dari situ juga, di bagian bawahnya pun kita turun ke bagian bawah, di sini pun ada LED screen juga. Di sini menunjukkan informasi dari tiap feather yang ada di sini. Nah, dari segi fisik seperti itu ya. Sekarang kita bakal lihat input dan outputnya secara physically. Nah, karena ini tipenya adalah Sonic View 16, dia memiliki 16 physical input dan juga 16 physical output, dan itu semua ada di bagian belakang. Nah, di sini menggunakan konektor XLR semua, dan juga kalian bisa opsinya menggunakan jack Akai. Selain itu untuk monitor out LR-nya juga sudah disediakan di bagian bawah. Kemudian ada slot untuk Ethernet. Kemudian ada juga USB to PC, ini menggunakan USB 2.0 atau USB printer. Kemudian ada foot switch juga. Kalau misalkan kalian pakai foot switch dari Tascam itu kan ada, kalian bisa konekin ke sini. Kemudian juga sini ada Dante. Jadi mixer ini sudah built-in Dante. Jadi kalian nggak usah nambah slot card untuk Dante lagi. Sini ada Dante primary dan juga Dante secondary. Dan juga di bagian belakang di sini ada juga GPIO ya. Nah, selain dari itu semua, Tascam Sonic View 16 ini juga menyediakan slot kosong. Di sini ada 2 slot kosong yang kalian bisa isi menggunakan card. Balik lagi kita bakal lihat ke panel yang bagian depan. Selain tadi kita layar yang tadi kita sudah kasih tahu ke kalian,
Di sini juga ada level meter, ini untuk master ya, LR. Kemudian di sini ada panel-panel, di sini ada knob yang dipakai untuk tiap physical channel yang ada di panel ini. Dan di sini standar aja, ada mute, solo dan juga select. Sedikit beda dengan mixer lain, di sini ada layer key. Nah, layer key ini ada layer key 1, layer 1 sampai ke layer 7 ya. Jadi banyak banget ya untuk si Tascam Sonic View 16 ini. Dan untuk secara fisik ya seperti itu ya, dari button, fader, kemudian knob-knob dan juga input output apa aja yang secara fisik ada di Tascam Sonic View 16 ini. Dan sekarang kita bakal bahas spesifikasi singkat dari mixer digital ini. Jadi Sonic View 16 ini adalah digital recording and mixing console dengan multi environment touchscreen 7 inci, bahkan 2 layar di sini. Dia memiliki 16 physical fader di sini sesuai dengan nama tipenya Sonic View 16. Kemudian untuk input channelnya dia maksimal itu 44 channel input dan juga 4 FX return. Mixer ini juga bisa dipakai sebagai USB audio interface. Kalian bisa record multi track up to 32 channel. Kemudian mixer ini juga sudah built-in Dante, maksimal itu sampai 64 input dan 64 output ya, menggunakan Dante dan juga racknya. Dan mixer ini pun bisa dikoneksikan ke controller menggunakan software Tascam Sonic View Control ya. Jadi bisa dibilang Tascam Sonic View 16 ini dengan segudang fitur yang ada itu compact banget. Dengan ukurannya yang bisa kalian lihat ini sangat minimalis dan juga semua fiturnya ada di dalam sini. Oke, sekarang sekilas tentang racknya. Di sini ada Tascam SB16D. Jadi di dalam rilisan ya Tascam Sonic View 16 ini dia mengeluarkan rilis juga racknya. Nah, ini untuk racknya sendiri tipenya adalah Tascam SB16D. Jadi untuk tampilannya seperti ini, secara fisiknya dia terbuat dari metal dan kiri kanannya dia menggunakan rubber ya, supaya kita ditaruh dia nggak gampang geser-geser dan awet juga ya untuk ditaruh dimanapun. Dan itu ya sekilas untuk Tascam Sonic View 16. Habis ini kita bakal langsung ngulik, kita langsung nyalain mixer digital ini, dan kita sudah undang nih Bang Engineer supaya kita bisa ngulik bareng-bareng. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen ngulik. Halo Bang Engineer, kita datang lagi nih. Kita ketemu lagi nih. Ya. Minal izin ya. Minal izin wal faizin. Ini kedatangan ini nih mixer digital baru, dan kebetulan gue juga belum ngulik-ngulik nih sebenarnya. Makanya gue panggil lu nih buat ngulik-ngulik bareng nih si Tascam Sonic View 16 ini. Ini kan baru banget ya masuk ya. Waduh. Ini gue sempat lihat di IG, cukup menarik ya. Gitu. Penasaran juga nih, wah Tascam ngeluarin digital. Sebelumnya juga ada sih DM800 kalau nggak salah Tascam ngeluarin digital. Cuma ini versi terbarunya dari Tascam. Makanya gue penasaran nih, karena dia ada support Dante dibilang-bilangnya kan. Jadi kayak gitu. Jadi sini kita bakal ngulik nih. Nih yang pertama nih yang pengen gua tanyain di sini, kita bakal ngulik tentang spesifikasinya dulu nih si mixer digital ini. Oke. Tascam Sonic View 16 mempunyai 16 port di belakang. Terus juga ada sekitar 16 output. Jadi 16 input dan 16 output. Beda dengan Tascam Sonic View yang 24. Kalau Tascam Sonic View 24 inputnya 24 di belakang, analog ya, input analog. Terus outputnya sama juga 16. Untuk perbandingan di antara keduanya cukup signifikan, cukup sama juga di antara Sonic View 16 maupun Sonic View 24. Yang membedakan cuma jumlah analognya dan juga layarnya aja. Untuk 24 layarnya ada 3, Sonic View 16 layarnya ada 2, seperti itu. Terus fitur semua sama, tidak ada yang beda di antara mixer digital manapun. Cuma yang membedakan si Sonic View 16 ini dia sudah built-in dengan sistem Dante. Jadi nggak usah perlu harus beli Dante-nya lagi, apalagi dengan Dante card.
dia sudah include Dante card karena ini mixer digital Dante ya. Beda dengan mixer yang belum support Dante, dibilang belum support juga, cuma harus beli kartnya doang. Kayak gitu. Wah, mantap kali ya. Nah, mungkin ini kita langsung pembahasannya ke routingnya kali ya. Beda apa sama nih sama mixer digital lain nih? Ya. Nah, ini juga cukup penasaran dengan routingnya. Routingnya itu biasanya routing Dante, mixer Dante itu cukup ribet dibandingkan mixer yang nggak Dante. Maksudnya built-in Dante ya. Seperti ada beberapa mixer yang sudah built-in Dante dan Tascam juga sudah built-in Dante, jadi agak sedikit rumit kalau buat gua di awal ya, ingat ya. Di awal waktu datang megang segala macam bingung. Oke, kita masuk ke routing analognya terlebih dahulu sebelum kita masuk pembahasan routing Dante. Untuk routing analog bisa dilihat di layar. Jadi bawaan pabrik itu semua sudah disetting analog dari 1 sampai 16 channel. Misalkan gue pengen rubah channel satunya itu ke analog channel 4. Contoh, gue akan mencet select di sini. Nah, biasanya di tahap awal semua mixer itu akan terbuka ya. Cuma bedanya untuk Tascam sendiri ini ada sistem lock dan unlock untuk input source-nya ya. Jadi nggak sembarang ketika bisa dipencet atau segala macam, dia nggak bisa. Tascam sendiri dia mempertahankan untuk ini ya, safety-nya agar tidak salah pencet atau apa nanti routingnya jadi berantakan. Jadi tahap awalnya itu kita harus unlock terlebih dahulu input source-nya karena ini masih ke lock. Unlock routing, oke, cancel dan unlock. Jadi kita unlock dulu. Nah, setelah di unlock kita baru bisa merubah channel yang kita inginkan. Contoh, yang tadi gue bilang gue pengen analog channel yang di belakang, lokal analog yang di belakang channel 4, gue pengen masukin ke channel 1. Gue akan masuk ke others. Setelah itu gue akan klik analog 4. Setelah pindah ke analog 4, gue akan keluar. Analog 1 maupun Dante-nya itu tidak akan terkoneksi ya, dikarenakan kita pakainya lokal analog 4 yang dipindahkan ke channel 1. Jadi di sini udah pasti aktif. Simpelnya seperti ini. Misalkan gue punya ada beberapa channel yang lengkap, channel 2-nya kosong, 5-nya kosong, 4-nya kosong. Terus gue pengen channel yang sudah terisi di 16, gue pengen pindahin ke channel lokal yang di belakang ini, channel analog yang di belakang, gue pengen masukin ke channel 6. Contoh, gue akan masukin ke channel 6, lalu gue akan select terlebih dahulu, lalu gue others, gue tinggal pilih input analog mana yang pengen dimasukin. Tadi gue pengen masukin analog 16. Oke, lalu gue mencet back. Otomatis lokal analog yang di belakang itu akan masuk ke channel 6. Inputnya, routingnya cukup simpel seperti itu. Oke, untuk output caranya cukup sama. Di sebelah kanan sini ada layer keys. Digunakan biasalah untuk mixer digital itu biasanya untuk pindah ke fader blank 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tascam Sonic View pun sama, dia bisa pindah. Lalu kita masuk ke layer case 4. Contoh, ini bawaan pabrik udah pasti inputnya semua sama, ngurut, nggak mungkin nggak. Tapi kayak tadi gue pengen rubah input mix 1, gue pengen jadikan LR. Biasanya LR itu masuknya itu di channel 16, 15 biasanya di paling belakang. Kalau untuk lokal outputnya biasanya satu untuk monitor. Cuma kalau misalkan sistem-sistem yang sudah besar biasanya dipisah jauh untuk LR-nya itu di 15-16. Pokoknya di output paling jauh, paling kanan pokoknya. Nah, gue pengen mix 1 itu masuk di 15-16. Oke, lalu gue masuk ke others. Lalu gue tekan
15. Nah, dia akan ada perintah seperti ini. Analog out 15 itu udah terkoneksi dengan main L. Apakah mau dipindahkan? Oke, gua akan coba. Oke. Nah, ini kita udah pindah nih, tapi kenapa ini masih nyala? Jangan takut. Kita cukup tekan aja lepas analognya. Nah, dia akan masuk ke analog 15. Tapi dikarenakan untuk sistem LR itu stereo ya, dan ini masih mono. Jadi kita bisa rubah terlebih dahulu untuk mix 1 dan mix 2 dijadikan stereo, baru nanti dia bakal masuk analog 15 dan 16. Seperti itu. Ternyata cukup simpel juga ya kalau untuk kita routing analognya. Ya, dibilang cukup simpel. Kalau misalkan mau balikin ke awal, itu lebih simpel lagi. Tascam Sonic View itu punya keunggulan nggak pusing-pusing dengan patching ataupun routing. Tinggal tekan di sini ada 16 channel block. Lalu kita masukkan ini gua ke output ya. Gua akan pindah ke input dulu. Nah, di sini akan masukkan 16 channel block. Nah, untuk layer bank dari 1 sampai 16 ini bisa kita urut, mau pakai Dante 1 sampai 16, mau pakai analog 1 sampai 16 untuk local outputnya. Itu cukup simpel, dia pasti akan ngurut. Contoh, ini gue sudah rubah di analog 4 ya. Channel 1 analog 4. Channel 1 analog 4. Cukup gue tekan 16 channel block, lalu gue rubah analog 1 sampai 16. Apply. Dia akan ada perintah analog 1 sampai 16 to channel 1 sampai 16. Oke. Nah, dia akan otomatis pindah analog 1. Yang tadi juga channel 6, yang tadi gue masukin ke channel 16 atau 15 itu, dia akan berubah langsung urut ke channel 6, analog 6. Langsung sistemnya nggak usah ribet, dia akan langsung urut semuanya. Itu kayak reset gitu ya Bang ya? Ya, dibilang kayak reset. Kalau biasanya kan patching kan ngurut 1 sampai 6, 1 sampai berapa lah segala macam. Kalau mau dirubah-rubah sendiri bisa, tapi Tascam itu punya keunggulan nggak usah ribet-ribet, tinggal checklist tinggal masuk ke 16 channel block, lalu masuk tinggal pilih analog 1 sampai 16, tekan OK, semua langsung layernya 1 sampai 16 ngurut. Oh, oke. Jadi ya cukup simpel juga sih ya. Dan sekarang yang penasaran gue nih, ini kan udah built-in Dante nih. Ya. Nah, gimana tuh untuk routingnya itu agak kesulitan atau gimana ya? Oke. Dibandingin sama yang pakai card ya, Dante card ya. Untuk Dante card ya. Untuk tahap awalnya itu biasanya mixer Dante itu nggak terbaca Dante-nya, dikarenakan apa? Kita harus setup, semua juga harus setup terlebih dahulu. Di sini di belakang gue masuk ke primary, ada di belakang ada bacaan Dante, lalu gue masuk ke primary, lalu gue masuk terhubung di SB16D, gue juga masuk ke primary, sama-sama primary. Oke, di sini gue coba masuk ke menu terlebih dahulu untuk men-setup Dante-nya. Lalu gue masuk ke rear panel setup. Nah, di sini ada bacaan Dante slot setup, word out dan segala macam. Lalu gue masuk ke Dante setup. Nah, setelah itu kalau misalkan rak kalian gak kebaca, dia akan tidak akan nongol di sini. Di sini ada bacaan SB16D. Kalau misalkan Dante cardnya tidak terbaca, dia tidak akan muncul. Ingat. Setelah itu gue tinggal klik yang ingin yang pengen gue setup Dante-nya. Jadi caranya itu gue cukup tekan yang di daerah sini. Nah, ada tanda panah nih. Lalu gue klik di sini. Setelah gue klik di sini, dia akan masuk untuk move pindah ke mounted device gitu ya. Jadi dimasukkan device-nya, disinkronkan device-nya. Lalu gue masukkan di sini. Nah, dia akan processing. Dia akan putar loading terlebih dahulu untuk bisa mensinkronkan si Dante-nya ini ke Tascam Sonic View. Agak lama, sekitar 4 hari nunggunya. Jadi tabrak 2000 years later. Oke, ini udah terkoneksi. Nah, di sini ada bacaan auto routing atau off. Auto routingnya off. Jadi ada dua cara routing Dante di sini. Mau langsung routing via Tascam Sonic View bisa, atau mau langsung routing via Dante controller bisa. Jadi kalau misalkan
kalian belum paham Dante Controller atau masih belum download Dante Controller, jadi cukup tekan aja di sini auto routingnya itu on. Nah, dia akan terbaca 1 sampai 16 Dante IO. Nah, setelah itu gua akan masuk ke channel. Balik lagi nih kita ke channel nih. Contoh, channel 1. Sebelumnya di channel 1 di bawah analog ini cuma ada bacaan Dante 1 karena belum terbaca device si SB16D-nya. Dan sekarang sudah terbaca, dia akan ada bacaan tambahan di sini. SB16D. Nah, gue pengen pindahkan channel 1 ini to Dante. Cukup simpel, tinggal klik. Udah, masuk. Contoh, gue pengen mainkan input di sini. Gue akan ngambil input. Sini gue akan coba masukkan inputnya. Apakah dia sudah tersinkron? Kemana nih bang? Oke. Colok nih bang? Iya, coba colok. Gue mau coloknya di 36. Gue nggak mau 12 atau 15-16, itu terlalu biasa. Gue pengen yang lengkap-lengkap. 36. 6. Oke. Di sini gue akan coba putar lagu. Gue akan coba putar lagu. Biasanya dia langsung ada sinyal di sini nih, mengetahui kalau sudah ada sinyal. Oh iya, warna hijau tuh. Nah, kalian lihat sendiri, sudah ada sinyal, ya. Tapi dia belum masuk di sini. Gimana cara masukinnya? Nah, cukup simple. Colok di mana tadi bang? 3 sama 6. Gue pengen masukin di 1, 2. Oke, gue lepas Dante satunya. Lalu gue masuk ke others. Gue tinggal pilih input Dante. Gue pengen masuk ke 3 ya? Iya. 3. Input 1, 3. Lalu gue back. Wow, sudah ada dia. Langsung naik dia. Input 2, channel 2 gue pengen masuk channel berapa tadi? 6. Channel 6. Oke, gue langsung masuk ke others. Channel 6. Kalian bisa lihat di layar 1, 2 itu bisa masuk. Patchingnya simple. Ada beberapa mixer yang nggak bisa masuk, maksudnya emang harus ngurut. Tapi si Tascam ini kalian bisa lengkap-lengkap. Channel 1 mau dimasukin input berapa, atau channel berapa mau masukin input berapa. Itulah kelebihan pakai Tascam Sonic View. Seperti itu. Nah, ini kan sudah inputnya. Gue pengen coba output. Oke. Di sini gue ada kabel XLR. Gue pengen coba colokin bang. Colokin kemana nih bang? Channel 3 aja bang, outputnya bang. Oke. Oke, channel 3 ya. Gue akan coba channel 3. Gue pengen mainnya mixnya di mix 7. Channel 3 mix 7, jauh nih. Ini malah ke-mute. Gue akan coba masuk ke layer 4. Mix 7 ya. Select. Lalu di sini ada pilihan 7 ini segala macam. Analog 7 dan 7. Caranya cukup sama, tinggal mencet others. Channel berapa tadi bang? Channel 3. Channel 3. Oke, gue tinggal bisa masukin di Dante channel 3. Tush. Tinggal gue okein. Oke. Gue tinggal pilih. Di sini langsung ada send on fader. Lalu gue masuk di sini. Tadi gue patchingnya di channel 7. Kita coba ke channel 7. Apakah ada sinyal ya? Oh, ternyata belum ada sinyal ya. Tenang. Kita coba take-an dulu ya. Kita coba sinyal di LR. Oh, udah ada. Kita coba lihat channel 7. Oh, sudah ada. Apakah ada suaranya? Coba tinggal nyalain bang. Speakernya bang. Oke. Kita kecilin dulu. Kecilin dulu udah. Udah. Coba nyalain bang. Mana kok nggak ada? Sebentar bang. Cari lagunya bang. Biar gak kena copyright bang. Nanti kena copyright bang. Ini tanpa rekayasa ya, bener lah. Ini bener suara yang keluar. Biasanya kan ada beberapa yang tipu-tipu suaranya speak keluar, enggak. Ini suaranya keluar beneran. Kita coba masuk, bentar. Ini gue udah setting pakai lagu no copyright. Ngeri juga kan, setengah sedap kan. Kita coba tekin. Tuh, udah pasti ada suaranya, tenang. Ya kan?
Oke, cukup segitu aja. Jadi routingnya cukup simpel. Dibandingkan yang lain-lain, kalian bisa lengkap, bisa mau pilih channel berapa segala macam. Pakai Tascam, simpel routingnya, nggak perlu pusing-pusing. Kayaknya ini routingnya cepet banget ya ternyata ya. Iya dong. Langsung tinggal sat, sudah langsung tersetting ya. Iya, routingnya cukup simpel, tinggal pilih mau ke channel berapa, output berapa, tinggal masukin ke others, udah, tinggal kalian pilih aja. Nah ini nih sekarang nih yang penting juga nih buat mixer tuh. Apa tuh? Efek nih. Wah, efek. Iya. Oke, cara aktifin efek. Butuh apa nih? Kayaknya gue butuh mikrofon nih bang. Oke, mic ya. Pikir ya, gue butuh mikrofon bang. Di sini gue akan coba dulu ya di channel 1. Channel 1 udah kepake. Gue pakai coba channel 3. Ah, ini seru juga nih. Channel 1 udah kepake nih sama channel 3 nih. Tinggal gue rubah. Oke. Sekarang kita mikrofonnya pakai Tascam TM82 nih. Yo, itu bagus tuh mikrofon nih. Boleh coba. Oke, gue akan patching terlebih dahulu, routing dulu. Di sini juga channel 1. Dia nggak akan ada suara karena gue belum patching channelnya. Tinggal mencet select di channelnya, lalu gue masuk ke others, tinggal gue pilih DA1. Lalu gue back, cek AA, sudah ada. Tinggal gue naikin doang. Sorry. Ini gue turunin dulu. Karena tadi kita pakainya monitor ya. Pakai mix 7. Cek ya. Suaranya sudah keluar. Ini suara dari mic. Oke. Cara setting efeknya. Kita cari dulu nih, sebelum cara setting efeknya, kita cari dulu efeknya masuk kemana dulu. Kita masuk ke menu. Lalu kita pilih front panel setup. Terus kita lihat ada user key setup, layers matter, fader setup. Nah, nggak usah pusing-pusing, nggak usah apa-apa, karena kalian harus mencari, maksudnya di layer key berapa sih efeknya. Kita coba buka dulu. Oke, dari layer 1 sampai 7 itu cuma ada untuk channel DCA dan segala macam. Kita back. Oke, kita masuk ke user key. User key-nya itu di sini ada banyak banget. Nah, ada send on fader mix segala macam. Nah, loh, kok efeknya nggak ada? Nah, jangan takut. Cukup tekan send on fader. Lalu di sini ada bacaan efek 1. Tinggal take it. Jadi langsung terbaca. Cukup simpel. Ingat, send on fader, efek 1, naikin. Sama aja. Ada beberapa mixer yang kalau misalkan efeknya sudah ada di sini sama aja. Tinggal mencet user key 1, naikin segala macam, semua sama. Cuma Tascam ini mempermudah ya. Biar nggak ribet, tinggal send on fader, efek 1, naik, sudah ada efeknya. Wah, ternyata step-stepnya jadi lebih gampang ya di Tascam Sonic View ini. Iya. Nah, sekarang tadi kan udah tuh cara routingnya. Ya. Cuma ini kita kan tadi ada yang kelewat nih, gimana sih cara connect-nya nih dari si mixer ke si rack-nya itu melalui Dante-nya itu. Oke. Biasanya masuk ke Dante primary dari si mixer to Dante primary ke Tascam SB16D. Jadi primary ketemu primary. Sesimpel itu. Simple. Tapi ada tapinya. Kalau mau jadikan redundant atau kita ngomongin soal switch, kita masuk ke menu dulu. Lalu kita masuk ke real panel Dante setup. Di sini ada bacaan Dante setting. Redundant dan switch, ada pilihan Dante di sini. Kalau masuk ke redundant, kita nggak akan bisa untuk
apa ya disebutnya itu mau pakai Dante controller tanpa router. Kalau mau jadi redundant ya, nggak bisa pakai Dante controller tanpa router. Dikarenakan kita harus masuk sama-sama masuk ke DHCP-nya atau IP dari si mixer Tascam 16 ini. Kalau itu, jadi kita masuk ke switch. Setelah masuk ke switch, kita bisa kontrol Dante-nya dari secondary. Dante dari Tascam Sonic View yang secondary kita masukin, sambungkan ke laptop, lalu bisa kita kontrol via Dante controller. Kalau misalkan kita nggak mau disambungkan dengan via Dante controller, harus menggunakan router. Caranya juga cukup simpel. Biarkan settingan pabrik aja. Kita masuk ke redundant, lalu kita masuk ke primary to primary. Terus nanti routernya untuk hubung-hubungkan ke router, kita tinggal masuk secondary, masuk ke router. Udah gitu udah pasti langsung connect ke Dante controller yang ada di PC atau laptop. Oh, sesimpel itu ya ternyata ya. Ya. Untuk kita konekin si Sonic View ini via Dante ya ke rack-nya. Kemudian ini nih, banyak juga orang nanya juga di Apa beberapa mixer digital itu gimana sih cara ngerekordnya dan bisa pakai apa aja nih ngerekordnya. Keuntungan pakai mixer digital biasanya recordnya gua ya pribadi gua menggunakan DAW pasti. Tascam Sonic View 16 ini dia kalian jangan lihat analognya cuma 16 tapi kalian lihat layernya di sini bisa sampai 40 channel. Kalau dia bisa expand pakai rack pokoknya total semua bisa sampai 40 channel. Dengan include Dante 64 kali 64. Jadi jangan khawatir kalian gak kehabisan channel. Tinggal kalian bisa masukkan pakai mikrofon atau segala macam dengan beberapa fitur Dante dia support. Dante to Dante dia support mau pakai apapun. Jadi apa tadi pertanyaannya? Nah, recordnya nih dia bisa record via apa aja sih si Sonic View ini? Jadi dia ada 3. 1, control by DAW, bisa record by DAW. Setelah kalian mau pakai DAW apapun. Bisa record pakai SD card. Bisa record juga pakai USB. Jadi USB-nya itu mungkin zaman sekarang banyak kali USB Type C ya. Banyak. Atau ya masih banyak lah, gampang dicari lah. Jadi ada 3, pakai DAW via USB printer di belakang. Ada juga via SD card, ada juga via USB. Jadi seperti itu. Caranya cukup simpel. Tinggal pencet menu. Lalu kalian di sini lihat recorder atau play. Tinggal klik. Nah, tampilannya sudah ada. Dia bisa playback. Jadi apa yang sudah kalian record, dia bisa playback muter lagi, ngeplay lagi. Tinggal cari di channelnya. Di sini gue pakai di channel 3. Nah, biasanya dia akan masuk di stereo in. Atau bisa kalian patching, biasanya dia ada masuk di monitor out. Seperti itu. Dan ini 32 channel. Rekornya multi track 32 channel. Jadi buat gua Tascam Sonic View kecil 16 channel tapi dia bisa rekor 32 itu the best dan apalagi Dante. Dari fisiknya aja kelihatan kecil kan ya? Kecil banget, orang nggak tahu. Wah 16 channel nih, wes jangan salah dalamnya bisa 40, pakai Dante bisa up to 64. Nah, cukup panjang juga ya pembahasan kita kali ini. Nah, kalau kita terusin sebenarnya panjang banget nih ya, bisa sampai berjam-jam. Sebenarnya masih banyak juga kan fitur-fitur yang belum kita bahas di Tascam Sonic View ini. Banyak banget. Ada salah satu fitur yang kelebihan di mixer yang lain tuh nggak ada. Cuma ada di Sonic View. Nah, itu nanti kita akan bahas tuh ya fitur-fitur lainnya yang ada di Sonic View ini di video-video kita selanjutnya. Jadi pantengin di channel Tokoson ini. Dan sekarang karena waktunya pun durasinya terbatas ya, kita langsung masuk ke pertanyaan nih. Ya, boleh. Yang banyak tanyain sama teman-teman sekalian nih. Jadi nih, ini karena produk baru nih. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang beberapa kelebihannya di Tascam Sonic View ini. Sekarang yang mau ditanyain adalah kelebihan dan kekurangannya nih. Apa sih, ada nggak sih kekurangannya di Tascam Sonic View ini? Kita kasih kekurangan dulu ya. Ya, boleh.
Kekurangannya itu satu, dia tidak support dengan Android. Itu yang gue sesalkan banget. I/O control ya, kontrol untuk si ke Tascam Sonic View ini dia nggak support dengan Android. Mungkin suatu saat akan support. Jadi dia cuma mendukung untuk Apple, iPad, dan Windows. Untuk Android enggak. Terus ada beberapa fitur ya seperti efek yang gue sesalkan juga, dikarenakan presetnya dikit kalau buat gue. Kenapa preset dikit? Biasanya itu orang efeknya banyak di sini. Mau presetnya segala macam, tapi Tascam Sonic View presetnya dikit banget. Jadi gue rada bingung nih. Mau pilih yang mana, mau coba yang seperti apa, karena presetnya dikit sekali. Di sini gue coba buka. Nah, di sini ada bacaan efek tipe. Nah, presetnya cuma segini. Itu yang gue sesalkan sekali dengan Tascam Sonic View. Sisanya sih overall aman. Ini yang membuat user Android menangis nih. Iya. Buat Sonic View ini ya. Nah, ada nggak sih kelebihan yang belum disebutin tadi? Kelebihannya nih. Ini gue boleh sebut di mixer lain nggak ada nggak? Boleh, tapi jangan sebut merek deh. Oke. Yang nggak ada di mixer lain kayak gini nih. Gue pakai satu channel ya. Sorry, gue coba mute. Ini bentar aja singkat. Oke, seperti kalian lihat, ini gue pakai channel 3. Satu channel ya. Yang nggak ada di mixer lain adalah dia bisa menduplikat si channel 3 ada 2. Bahkan ada 4, bahkan ada 5. Itu yang nggak ada di mixer lain. Contoh, gue akan masuk ke channel 4. Setelah gue masuk channel 4, gue akan tekan analognya, gue pilih di sini channel 3, gue masuk ke channel 1 dan T1. Gue akan masuk dan T1. Nah, channel 4 gua ada channel 3 gua ada 2 nih. Ya, 3 dan 4. Jadi gua masuk. Tapi di sini yang satu gua bisa EQ. Contoh, gua bakal high pass di sini. Gua akan coba high pass dan kita akan lihat channel 3-nya akan ke high pass juga atau enggak. Ya. Kalian lihat channel 3-nya enggak ke high pass, coy. Channel 4-nya doang yang ke high pass. Jadi kelebihannya apa? Mempermudah untuk kalian, untuk operator-operator yang di luar sana, ketika kalian menghadapi beberapa problem seperti monitornya nggak enak, tapi kalian bingung ketika dirubah monitornya, FOH-nya nggak enak, terus FOH-nya enak, monitornya nggak enak, sama aja kebalikannya, bikin bingung. Ini adalah solusi kalian. Jadi kalian gak usah ribet-ribet, kalian bisa menduplikat channel yang mau kalian inginkan, tinggal kalian buang di monitor, ditutup di FOH. Seperti sebaliknya, kalian tinggal EQ di FOH, ditutup di monitor. Udah, jadi punya EQ sendiri-sendiri antara monitor dan juga FOH. Itu kelebihan yang nggak ada di mixer lain. Ini kan perkembangan teknologi cepet banget nih ya. Nah, gue pengen tanya nih, Tascam Sonic View ini, kalau misalkan kita pakai untuk jangka panjang nih, contoh 5 tahun, 10 tahun gitu, masih worth it nggak ya menurut lo gitu? Ini menurut lu nih ya. Menurut gua pribadi digital coy, nggak ada yang tahu. Untuk kerusakan, apalagi pemakaian nggak ada yang tahu. Listrik aja dia bisa rusak kalau listriknya stabil. Tapi kalau untuk pemakaian jangka yang safety aja, normal aja, 4 tahun, 10 tahun, 30 tahun ya aman aja. Dalam jangka normal ya. Seperti listriknya stabil. Terus kalau mau pindah layar pelan-pelan mencetnya, nggak kayak gini langsung cut naik. Wah, lu bikin rusak digital coy. Ringkih. Barang ringkih. Mau apapun mereknya, digital pasti barang ringkih. Berarti tergantung dari usernya. Iya dong, tergantung user ya, semua balik lagi ke user. Oke deh. Kayaknya itu aja nih untuk sesi kali ini. Ini aja udah berapa menit nih, panjang banget nih ya. Jadi gitu aja nih, kita ngulik-ngulik nih Tascam Sonic View 16 ini bareng Bang Engineer. Jadi ya gitu aja kita tutup si ngulik-nguliknya nih ya. Oke, jadi makasih banget nih udah datang, udah sama ya Bang ya. menyiapkan waktu ya. Minal aidin wal faizin. Kan fiturnya belum lengkap tadi ya. Besok-besok main lagi ya. Iya, asal ada nastarnya ya Bang ya. Oke, siap. Kita selesai ngulik bareng Bang Engineer ya. Sebenarnya itu fitur-fiturnya belum semua kita bahas karena durasi pun ini sudah cukup panjang.
Jadi nanti kalau misalkan ada kekurangannya kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi for your info di sini untuk Sonic View ini nggak hanya Sonic View 16 aja. Ada varian di atasnya yaitu Sonic View 24. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya hanya pada jumlah channelnya saja. Untuk fitur dan segala macamnya itu sama. Tapi kalau misalkan kalian pengen request kita ngebahas tentang Sonic View 24, boleh kalian tulis di kolom komentar aja. Nanti kita ada waktu kita bakal bahas Sonic View yang versi yang 24-nya. Jadi itu semua yang tadi kita udah sampaikan adalah opini kita ya. Jadi misalkan opini kita ini ada yang salah atau mungkin nggak lengkap, kalian mau nambahin, kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Jadi ya kita sama-sama belajar, sama-sama ngulik barang ini supaya kita bisa sama-sama maju juga. Dan kalau kalian penasaran harganya berapa sih mixer digital ini dan juga racknya sekalian, kalian bisa langsung cek aja nih di Tokopedia kami di Toko Sound Pro Audio. Selain di Tokopedia juga kita ada di Shopee, Blibli, dan juga kalau misalkan kalian masih pengen tanya-tanya dan penasaran, pengen lihat barangnya secara langsung, kalian bisa langsung hubungi WhatsApp yang ada di sini. Nah, jadi gitu aja untuk konten kali ini karena sangat panjang sekali untuk konten kali ini. Jadi ya gue pamit dulu, nanti kita bakal ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Gue pamit dari Toko Sound Pro Audio.